Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik tentang regresi linear yang sederhana. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik kali ini regresi linear sederhana. Apa itu regresi? Regresi sebenarnya secara bahasa artinya kemunduran. Tapi secara statistik, regresi itu artinya adalah hubungan antar peubah dalam bentuk persamaan matematis. Regresi yang linear itu artinya adalah hubungan linear antar peubah dalam bentuk persamaan matematis. Ya, kita ketahui terdapat regresi non-linear ya, regresi kuadratik, kubik dan lain-lain. Ya, yang akan kita bahas nanti adalah regresi yang sifatnya linear. Nah, kemudian regresi linear sederhana itu artinya adalah hubungan linear antar dua peubah dalam bentuk persamaan matematis. Sederhana ini artinya adalah dua ya. Kemudian analisis regresi linear sederhana artinya adalah suatu alat analisis dalam ilmu statistik yang mengukur hubungan yang linear antar dua peubah dalam bentuk persamaan matematis. Syarat atau asumsi kalau kita ingin melakukan suatu analisis regresi itu adalah yang pertama terdapat hubungan logika antar peubah yang akan dianalisis. Kemudian berikutnya skala pengukuran peubahnya sekurang-kurangnya interval. Kemudian terdapat studi awal, ini opsional, boleh ada, boleh nggak ada. Yang keempat terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Lanjut ya, ini persamaan regresi linear sederhana. Bentuknya sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus E ya. Ini error ya. Galat. Persamaan ini diduga oleh ini. Ini adalah persamaan regresi dugaan. Y duga sama dengan B0 kecil ya. B-nya kecil plus B1 X. Nah, persamaan ini yang kita kenal sebagai persamaan linear ya. Y sama dengan A plus BX. Nah, persamaan ini dapat kita cari menggunakan banyak metode, di antaranya yang akan kita bahas itu yang pertama menggunakan metode tangan bebas atau freehand method, dan yang kedua menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Baik, akan kita bahas ya satu persatu. Yang pertama metode tangan bebas, ini adalah langkah-langkahnya dengan asumsi bahwa X itu adalah peubah bebasnya dan Y adalah peubah terikatnya. Ya. Yang pertama, buatlah sumbu horizontal ya, X dan vertikal Y dengan skala yang baik, artinya skala yang memenuhi seluruh data ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita plotkan data tersebut ya. Yang ketiga, tarik garis lurus yang paling menggambarkan plot data tadi. Yang keempat, pilihlah sembarang dua nilai pada sumbu X. Sebut nilai tersebut X1 dan X2. Kemudian tarik garis tegak lurus untuk masing-masing nilai tersebut sampai menyentuh garis pada langkah 3 yang ini. Ya, dan lanjutkan dengan membuat garis mendatar 90 derajat ke kiri sampai menyentuh sumbu Y. Nah, kemudian lihat garis Y yang bersesuaian dan sebut nilai tersebut adalah Y1 dan Y2. Langkah terakhir, buatlah persamaan dari nilai-nilai tadi. Ini persamaannya Y minus Y1 per X minus X1 sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Baik, berikutnya ini metode kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, asumsikan X adalah peubah bebas dan Y adalah peubah terikatnya. Olah data untuk nilai XI kali YI, kemudian XI kuadrat dan YI kuadrat. Kemudian masukkan nilai tadi pada persamaan untuk menentukan nilai A dan B. Ya, sedemikian hingga kita dapatkan nanti persamaan Y sama dengan A plus BX dengan menggunakan rumus berikut. B-nya ini rumusnya N sigma XYI minus sigma XI kali sigma YI dibagi dengan N sigma X kuadrat per sigma XI dikuadratkan. Nah, setelah kita dapatkan B-nya, kemudian A-nya dapat dicari ya dengan cara ini rumusnya A sama dengan sigma YI per N kurangi B ini ya, kalikan dengan sigma XI per
N. Sehingga kita dapatkan nantinya persamaan Y sama dengan A plus BX tadi. A-nya dapat, B-nya dapat ya. Nah, baik kita langsung ke teladan ya. Tentukan persamaan regresi linear untuk data sebagai berikut. Nah, ini ada 10 pasangan data di mana X-nya itu adalah nilainya demikian ya dan Y-nya nilainya demikian. Baik, gunakanlah A metode tangan bebas dan B metode kuadrat terkecil untuk mencari persamaan regresinya. Ya, baik kita mulai ya, kita jawab. Yang pertama akan kita gunakan metode tangan bebas atau freehand method ya. Langkah pertama adalah buatlah sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Ya, ini X dan Y-nya. Kemudian buatlah penskalaan ya yang dapat memuat tadi ya angka-angka tadi. Ya, kita lihat ini kita buat ya demikian skalanya. Ini cukup ya 2, 4, 6 sampai dengan 12 ya. Ini mencukupi untuk X dan untuk Y-nya kita buat ini skalanya demikian 5, 10, 15 dan 20. Nah, berikutnya kita plotkan data tadi ya. Nah, kita masukkan data tadi. Ya, kita tarik garis yang paling menggambarkan titik-titik ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentukan dua nilai perubahan X. Ya, kita ambil misalkan ya ini dalam contoh 4 dan 8 ya, misalkan. Sebut itu yang pertama X1, ini nilai yang kedua adalah X2. Kemudian tarik garis ke atas, kemudian menyentuh garis yang merah ini, ya, kemudian tarik garis 90 derajat ke sebelah kiri. Nah, dapat nilai di sini. Nah, ini dapat sebut di sini Y1 ya. Berapa kira-kira ini? Oh, ini kira-kira 6. Kita sebut ini Y1 sama dengan 6. Berikutnya yang kedua ya. X2 ini 8, tarik ke atas, menyentuh ini, menyentuh garis yang merah ini, kemudian tarik ke sebelah kiri ya, mendatar 90 derajat ya, ke sebelah kiri. Kita dapatkan ini angkanya kurang lebih 12,5 ya, berarti Y2 sama dengan 12,5. Setelah itu masukkan ke rumus yang ini. Ya, rumus yang ini kita masukkan angka-angkanya ini Y1 sama dengan 6, Y2 sama dengan 12,5 dan seterusnya. Ya, sehingga ini kalau kita olah kita dapatkan ini Y sama dengan minus 0,5 plus 1,625X. Ini adalah persamaan regresi yang terbentuk menggunakan metode tangan bebas. Nah, berikutnya kita gunakan metode yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method. Ya. Kita lihat, kita dapatkan X, Y, kemudian ini kita X kali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Ya, ini X kali Y, 1 kali 2, 3 kali 4, 12, dan seterusnya. Kemudian X kuadrat ya, 1 kuadrat, 1, 3 kuadrat, 9, 5 kuadrat, 25. Ya, kemudian ini Y kuadrat. Kemudian yang sebelah kanan adalah jumlahnya. Berarti ini adalah sigma XI, ini adalah sigma YI, yang ini adalah sigma XI YI, yang ini sigma XI kuadrat. Sedangkan yang ini adalah sigma YI kuadrat. Masukkan nilai tadi ke dalam persamaan ini. Ya, N-nya 10, ini kita masukkan ya 650, yang ini kemudian sigma XI ini kita masukkan 64, sigma YI 86, ya, sigma X kuadrat itu 478 ya. Dan seterusnya kita dapatkan B sama dengan 1,4561. Kemudian kita masukkan nilai B ini ke sini ya, masukkan ke sini ya. Kemudian sigma YI itu tadi berapa? 86, N-nya 10, 86 per 10 kurang B yang ini 1,4561 kalikan dengan sigma XI per N ya. Kita dapatkan A sama dengan minus 0,7193. Sehingga persamaan yang diperoleh dengan metode ini adalah demikian. Y sama dengan minus 0,7193 plus 1,4561 X. Ya, tidak jauh berbeda ya dengan rumus yang tadi menggunakan metode tangan bebas. Demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Ciao.